Perkenalkan, saya Ana, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Hari ini kita akan belajar Ibu Pot Unifikasi bersama Bapak Sutarmo dan Ibu Ervi, penyuluh pajak dari KPP Pratama Kebun Jeruk 1 juga. Yang mana Ibu Pot Unifikasi ini sudah dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian mulai masa Januari 2022 dan akan wajib digunakan oleh wajib pajak per masa April 2022. Jadi kita belajar sekarang supaya nanti ketika sudah wajib di bulan April, Bapak Ibu sekalian sudah dapat menggunakan Ibu Pot Unifikasi dengan baik gitu ya. Oke, sebelum acara masuk ke materi, ada kota Tomohon di Sulawesi. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk dapat mengisi presensi. Link presensinya ada di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian, mohon diisi. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, sebagai wujud rasa syukur kita dan cinta tanah air kita akan perdengarkan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya, agar supaya kita lebih semangat untuk mencintai negeri ini. Ya. Nah, bentar. Bapak Ibu, demikian tadi pemutaran lagu Indonesia Raya. Mohon maaf tadi ternyata suara saya masih mute. Oke, baik, sudah siap belajar ya Bapak Ibu sekalian. Mas Tarmo pengajar sudah siap? Ya, Mbak Ana. Baik, langsung saja kita ke materi PER 24 tahun 2021. Ini tentang Ibu Pot Unifikasi ya Bapak Ibu. Disiapkan buku catatannya. Nanti kita akan tetap bagikan materi setelah Bapak Ibu sekalian mengisi evaluasi. Jadi setelah mengisi evaluasi nanti ketika sudah selesai, dia akan ada link untuk mengunduh materi hari ini. Nah, untuk sekarang kita dengarkan dulu pemaparan materi dari Bapak Sutarmo. Kepada Bapak Sutarmo, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Ana, kita hari ini akan sama-sama belajar tentang Ibu Pot Unifikasi. Saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Baik.
Bapak sekalian, sesuai dengan Per 24 2021 ada ketentuan baru yaitu bentuk dan cara pembuatan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi serta bentuk isi dan cara pengisian dan penyampaian SPT masa unifikasi. Apa dan bagaimana Per 24 ini ya, kita sama-sama belajar di kesempatan kali ini ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah melakukan pelaporan SPT masa 22, 23, pasal 2, pasal 15 itu bisa sekaligus melakukan pelaporan dengan satu aplikasi. Kalau sebelumnya banyak aplikasi yang digunakan, nanti cukup dengan aplikasi yang sudah ada di DJP Online. Baik, latar belakang dari ketentuan ini adalah tentu pertama adalah kemudahan. Di sini harapannya kami Ditjen Pajak bisa memberikan kemudahan dan pelayanan bagi Bapak Ibu sekalian sebagai pemotong atau pemungut PPh dalam rangka membuat dan melakukan SPT masanya. Ya, tentu saja karena dengan aplikasi e-Bupot unifikasi ini, pertama Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi menginstal ISPT ya, di pasal 22, 23 dan seterusnya. Tidak perlu rempong dengan wah ini kok pindah PC nggak bisa, ini segala macam ya. Kemudian nanti bikin CSV-nya pas upload susah lagi di filing. Nah, ini itu baru satu ISPT. Nah, sementara ada beberapa jenis pajak. Ini dengan e-Bupot unifikasi ini, Bapak sekalian cukup di satu aplikasi yang tidak perlu diinstal di PC masing-masing ya, tapi sudah built-in di DJP Online. Tinggal Bapak sekalian aktifkan fitur e-Bupot unifikasinya yang ada di DJP Online. Kemudian juga ada kepastian hukum ya, selain kemudahan juga ada kepastian hukum. Jangan sampai mudah sih tapi ternyata tidak ada payung hukumnya, ternyata menjadi tidak sesuai dengan atau tidak benar dengan ketentuan yang ada. Ini ada kepastian hukum karena memang sudah diatur secara jelas di Perdijen nomor 24 tadi. Sehingga atas bukti potong yang dibuat ada dasar hukumnya, ada payung hukumnya, dan menjadi bisa digunakan. Dan juga terkait keandalannya ya, keandalan karena di situ ada QR ya. Jadi Ibu sekalian bisa cross check bukti potong dari yang terbitan dari Ibu Putih apa itu benar atau tidak, ada QR-nya yang bisa dicek terkait validitasnya. Kemudian harapannya juga meningkatkan kepatuhan dalam pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT. Jadi karena tadi sudah sekarang lebih mudah ya, kemudian ada kepastian hukum, harapannya ya tidak lagi menyulitkan sehingga Bapak sekalian yang selama ini merasa waduh harus buat bukti potong, harus ya apa namanya bikin ngeprint segala macam. Ini sudah ada formnya, tadinya harus nyari form segala macam ya. Nah, ini sudah ada formnya yang tinggal input saja datanya. Harapannya kalau udah mudah tadi sudah bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di PC tertentu, di komputer saja yang sudah diinstal, enggak. Cukup di mana sih yang penting ada internet di situ, di DJP Online bisa masuk. Nah, disitulah kita bisa melakukan atau melakukan penginputan dan juga mengerjakan e-Bupot unifikasi ini. Kemudian juga ada akurasi dan validasi dengan di e-Bupot unifikasi ini telah dibuat sedemikian rupa sehingga datanya lebih akurat. Datanya akan ada validitasnya dulu. Jadi pada saat Ibu sekalian input, kalau sebelum-sebelumnya mungkin masuk-masuk saja ya, yang penting NPWP-nya formatnya sesuai ya, itu masuk. Padahal ternyata itu bukan NPWP-nya gitu, tidak sesuai, salah NPWP-nya. Tapi dengan e-Bupot unifikasi ini ada validasi sebelumnya, sehingga oh ini datanya udah benar nih. Oh ini nggak ada kan ada salah tarif misalnya. Ini karena memang sudah ada validasi sebelumnya di aplikasi e-Bupot unifikasi. Kemudian yang terakhir adalah latar belakangnya, harapannya ini menjadi one stop application. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup di aplikasi e-Bupot unifikasi ini bisa di situ dilakukan penghitungan PPh,
kemudian juga sekaligus membuat bukti potong dan bukti pungut atas sekian jenis pajak ya, pasal 22, 23, 4 ayat 2. Nah, ingat di sini belum ada pasal 21 ya. Ini unifikasi ini hanya pasal 22, 23, 4 ayat 2 karena memang pasal 21 lebih kompleks ya, lebih jadi mungkin nantinya dibuat sendiri. Nah, ini untuk buat unifikasi ini untuk pasal 22, 23, 4 ayat 2, pasal 26 dan pasal 15. Kemudian selain menghitung juga membuat bukti potong ya, bukti potong atas tadi jenis-jenis pajak tadi. Kemudian juga membuat billing. Nah, jadi sekaligus sudah dihitung pajaknya, dibuat bukti potongnya, dan juga membuat billing sekaligus di situ. Tidak perlu pindah halaman lagi, tidak perlu pindah ke billing ya, tidak perlu langsung di situ buat kode billingnya. Dan juga sekaligus membuat dan menyampaikan SPT masa PPH. Tidak perlu pindah ke aplikasi lainnya misalnya. Tidak perlu pindah ke e-filing, e-form, nggak perlu. Di situ langsung dibuat unifikasi, langsung bisa menyampaikan SPT masa PPH. Ya, namanya SPT masa PPH unifikasi karena di situ ada beberapa jenis pajak yang sekaligus dilaporkan. Satu kali lapor ada 5 jenis pajak yang dilaporkan. Jadi kalau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ini sekali lapor 2-3-4 atau mungkin bahkan 5 jenis pajak PPH terlaporkan gitu. Jadi one stop application. Ini Bapak Ibu sekalian mungkin sebagai gambaran kenapa sih kita harus tahu roadmap-nya ya, biar Ibu sekalian tahu oh kita tuh bukan, mohon maaf, kelinci percobaan, itu sudah ada di kelinci percobaan sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tenang saja, ini sudah melalui tahap ini ya, sudah dicobakan, sudah dilaksanakan, di piloting di beberapa KPP, dan ini karena sudah saatnya di launching, berarti memang sudah benar-benar bisa berjalan. Ini kalau kita lihat dari roadmap-nya dari tahun 2019 sebenarnya nih, per 20 2019, kemudian juga ada implementasi buat unifikasi tahap 1 KP85 2020. Nah, kemudian di piloting untuk 5 KPP. Dulu masih 5 KPP ya, Madya, Jakpus, Jaksel 1, dan Berdia ber-4, dan baru 4. Nah, kita ya alhamdulillah sudah langsung dapat matangnya saja, nggak perlu piloting ya. Kalau ikut piloting, jadi nanti kita akan mengalami, ini kok menunya seperti ini, nah ini dan seterusnya. Kita bersyukur bahwa kita sudah pada saat kita harus menggunakan e-bot ini sudah sampai tahap yang launching nasional. Ini implementasi nasional adalah tahun 2022 ini. Tapi batasannya nanti di bulan atau di masa April ya. Oke, kewajiban pemotongan pemungut PPH ya, kita review sedikit Bapak Ibu sekalian bahwa kewajiban pemotong atau pemungut PPH adalah pertama membuat bukti potong, membuat bukti pungut, unifikasi, dan menyerahkan bukti potong atau pemungutan unifikasi kepada pihak yang dipotong dan atau dipungut. Jadi Bapak Ibu sekalian pada saat melakukan pembayaran ya, pembayaran atas penghasilan yang Bapak Ibu bayarkan kepada pihak lain, misalnya membayar atas jasa atau sewa ya, sewa kepada badan, kemudian jasa kepada badan atau kepada sewa kepada orang pribadi atau badan, baik itu tanah atau bangunan untuk lantai 2 maupun sewa yang lainnya. Itu ada kewajiban untuk membuat bukti potong ya, karena kan Bapak Ibu sekalian wajibannya memotong. Nah, waktu memotong jangan lupa membuat bukti potong dan menyerahkannya, jangan lupa. Jadi selain membuat bukti potong juga menyerahkannya kepada si penerima penghasilan yang kita potong penghasilannya. Jadi kalau misalnya kita memotong pasal 23 berupa jasa ya, atau sewa kendaraan misalnya sewanya 100 juta ya, kita potong 2%-nya, yaitu 2 juta. Maka kita menyerahkan uang kepada si pemilik kendaraan tadi bukan 100 juta, tapi 98 juta. Plus 2 jutanya adalah bukti potong. Jadi si penerima penghasilan atau si yang kita sewa itu, dia mendapatkan 100 juta berupa 98 juta berupa uang, 2 jutanya berupa bukti potong. Nah, bukti potong ini nilainya sama dengan uang Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai
kita tidak menyerahkan apa yang menjadi hak dari si pihak lain yang kita potong ini. Itu bukti potong. Jadi kewajiban pertama adalah membuat bukti potong dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut. Dan yang kedua adalah menyetorkan PPh yang telah dipotong atau dipungut dan atau disetor sendiri. Nah, ini kewajiban kedua setelah kita sudah melakukan pemotongan PPh atas pembayaran kepada pihak lain tadi, baik itu jasa sewa atau yang lainnya. Nah, selain sudah kita motong, ya uang yang kita PPh pajak yang sudah kita potong tersebut jangan lupa disetorkan ke negara ya. Kemudian yang ketiga yaitu melaporkan bukti potong pungut unifikasi tersebut menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Jadi setelah dilakukan penyetoran PPh sudah membayar pajaknya, jangan lupa mempertanggungjawabkan pemotongan dan pembayaran tersebut melalui pelaporan SPT masa PPh unifikasi ya dalam hal ini. Karena kalau Bapak Ibu sekalian belum melakukan pelaporan, ya nanti dianggap belum melakukan pemotongan dan kewajiban output tersebut. Dengan cara melakukan pelaporan SPT masa itulah pertanggungjawaban dari Bapak Ibu sekalian sebagai pemotong atau pemungut PPh. Kemudian pihak yang dipotong atau dipungut, kalau tadi adalah Bapak Ibu sekalian sebagai yang memotong atau memungut, ini pihak yang dipotong atau dipungut, pihak ketiga ya. Pertama adalah harus memberikan informasi identitas kepada pemotong atau pemungut PPh. Ini sifatnya wajib. Kenapa? Karena nanti di e-bupot identifikasi harus diinput nih data ini. Kalau WP dalam negeri, maka dia harus menyerahkan NPWP dalam hal dia punya NPWP. Kalau tidak ada NPWP bagaimana? NIK atau nomor induk kependudukan. Bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Nah, ini terkait juga dengan nanti apakah dia terkena tarif yang normal ataukah tarif yang lebih tinggi ya, sebagaimana kita ketahui untuk PPh 22, 23 ya. Kalau wajib pajak yang kita potong itu belum punya NPWP, otomatis dia akan terkena 100% lebih tinggi. Nah, itu nanti terkait dengan hal tersebut, makanya harus diinput NPWP kah atau NIK-nya. Kemudian juga untuk WP luar negeri ya yang harus diberikan kepada pemotong atau pemungut pajak adalah identitas berupa TIN atau Tax Identification Number ya, atau mungkin NPWP-nya sono lah gitu, atau namanya apa yang jelas itu Tax Identification Number atau SKD ya, dalam hal dia menggunakan atau memanfaatkan tarif P3B ya, perjanjian untuk penghidupan pajak berganda, maka dia harus ada SKD atau tanda terima SKD bagi WP luar negeri tersebut ya, yang memanfaatkan P3B. Jadi kalau dia tidak memanfaatkan P3B, berarti dia cukup Tax Identification Number-nya saja. Oke. Kemudian bukti potong atau bukti pungut identifikasi ya, bukti potong atau bukti pungut identifikasi terdiri dari pertama adalah bukti potong atau bukti pemotongan atau pemungutan identifikasi berformat standar. Yang kedua adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong atau bukti pungut identifikasi. Kalau bukti potong atau bukti pungut identifikasi yang berformat standar itu dibuat melalui aplikasi e-bupot identifikasi ini di aplikasi ini nanti. Sedangkan dokumen yang dipersamakan maka bukan dibuat dari aplikasi ini tapi menggunakan sarana lain. Apa dan seperti apa contoh dari dokumen yang dipersamakan itu nanti di slide selanjutnya kita akan rinci beberapa contoh-contoh dari dokumen tersebut. Bukti potong atau bukti pemotongan pemungutan identifikasi yang berformat standar terdiri dari pertama bukti potong atau pungut pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, serta pasal 33. Ini disebut juga formulir BPBS, yaitu formulir bukti potong berformat standar. Dan juga ada bukti potong pasal 26 dan 4 ayat 2 bagi WP luar negeri atau non-resident ya. Disebut juga formulir BPNR, formulir bukti potong non-resident. Jadi, ulangi ringkasnya untuk yang bukti potong pungut unifikasi yang standar ada dua, yang residen dan non-residen, namanya gitu, yang dalam negeri dan yang luar negeri, WP dalam negeri dan luar negeri. Kalau WP dalam negeri 4 ayat 2, pasal 15, 22, dan 23. Kalau luar negeri ya non-residen, bukti potong pasal 26 dan ayat 2, 4 ayat 2. Kemudian pembuatannya, bukti potong pungut performa standar dibuat melalui aplikasi e-bupot identifikasi ini. Dengan aplikasi ini ya. Caranya bagaimana? Bisa ada dua cara ya. Yang pertama adalah
pengisian langsung pada aplikasi e-bupat unifikasi atau dengan key-in ya. Jadi Ibu sekalian bisa langsung input ya, input manual di aplikasi tersebut. Dan atau dalam hal Ibu sekalian membutuhkan, misalnya ternyata datanya banyak ya, ribuan misalnya atau ratusan, boleh melakukan dengan cara impor ke dalam aplikasi tersebut. Jadi kita memang memberikan tools berupa impor data bagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang dalam satu ketika itu butuh data yang akan diinputnya itu banyak, itu bisa menggunakan impor. Tapi kalau mungkin tidak begitu banyak ya 1, 2, 3, atau 10 gitu kan ya, nanti kalau pakai impor malah lebih lama ngepas-ngepasinnya ya, buat ininya formatnya belum ini. Kalau di input sudah selesai. Dan untuk ngepas-ngepasin itu mungkin jangan ada yang salah formatnya, bisa setengah jam. Kalau input mungkin cuma 10 menit ya. Itu kalau misalnya nggak banyak. Jadi silakan kita serahkan pada Ibu sekalian mau lebih suka menggunakan yang mana, lebih nyaman menggunakan yang mana, baik itu key-in ataupun impor data dipersilakan. Itu semuanya bisa dilakukan. Kemudian penomoran bukti pemotongan atau penguatan identifikasi berformat standar ya. Ini adalah ada sebagaimana yang ada di layar ya. X itu adalah kode dokumen ya, kode dokumen kalau itu diisi angka 2 itu bentuk dokumen elektronik, kemudian kode seri ya, 2 digit berikut. Jadi 1 digit berupa kode dokumen, 2 digit adalah kode seri ya. YY situ ya tandanya. Kode seri dari 00 sampai dengan 99. Kemudian ada nomor seri. Nah, nomor seri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu ada 7 digit. Jadi nomor seri ini diisi dalam 1 tahun kalender itu sampai 10 juta kurang 1 kalau nggak salah ya. Jadi 9.999.999. Jadi dalam hal nanti sudah lebih dari itu ya bisa ke kode serinya berubah 01 misalnya. Nah, tentang penomoran, nomor seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh berbeda. Jadi meskipun jenis pajaknya beda, tetap berurutan saja. Kemudian 1 nomor seri untuk 1 wajib pajak, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak. Nah, ini tidak bisa digabung ya, meskipun tanggalnya sama, nomor serinya tetap hanya 1 untuk wajib pajak yang berbeda, kode objek pajaknya berbeda, dan juga masanya tentu saja berbeda. Kemudian nomor bukti potong pungut unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan atau ada pengeditan atau ada pembetulan dan tidak dapat digunakan kembali apabila sudah dilakukan delete atau penghapusan atau pembatalan. Jadi meskipun ada pembetulan, meskipun ada perubahan atas bukti potong atau pungut tertentu tadi, maka nomornya tidak berubah. Dalam hal dia ada pembatalan atau penghapusan, maka nomor tersebut tidak dapat digunakan kembali. Gitu. Jadi kalau sudah dihapus, ya sudah tidak bisa digunakan lagi nomor tersebut, ganti ke nomor yang lainnya. Bukti pemotongan atau pengutan identifikasi berformat standar ya, 1 bukti potong atau bukti pungut untuk 1 wajib pajak dan untuk 1 kode objek pajak dan 1 masa pajak. Artinya meskipun wajib pajaknya sama, tapi atau mungkin transaksinya sama nih, misalnya satu ketika kita transaksi dengan PT A misalnya, kita sewa alat sekaligus sewa bangunan. Jadi misalnya kita sewa gedungnya dia, sekaligus sewa peralatan yang ada di dalam gedung tersebut. Maka di sini meskipun satu transaksi di situ, kemudian juga satu di tanggal yang sama, tetap kodenya bukti potongnya itu beda. Karena ada sewa gedungnya, ada sewa mungkin peralatannya gitu. Kecuali memang itu sudah ini ya built-in di situ. Tapi dalam hal memang sewanya berbeda, sewa gedungnya sendiri, sewa peralatannya sendiri, otomatis harus dibuat tidak bisa dalam satu bukti potong karena jenis pajaknya berbeda antara sewa gedung dan sewa non gedung atau sewa tanah bangunan, dan selain sewa tanah bangunan itu kode pajaknya beda. Yang satu 4 ayat 2, yang satunya lagi adalah pasal 23. Dalam hal pada satu masa pajak terdapat 2 atau lebih transaksi pemotongan pemungutan pajak atas pihak yang sama, dan dengan kode objek pajak yang sama, pemotong atau pemungut dapat membuat 1 bukti potong
pemungut unifikasi berformat standar. Nah, ini pengecualian nih. Kecuali di apa namanya di saat yang sama tersebut, di bulan yang sama tersebut, ya, itu kita melakukan transaksi kepada pihak yang sama, tapi juga membayar kode objek pajaknya itu sama, itu boleh. Jadi kalau misalnya meskipun transaksinya lebih dari dua atau lebih, tapi dalam hal kode objek pajaknya sama dan kepada orang yang sama, bukti fotonya bisa dijadikan satu. Misalnya, saat Bapak Ibu sekalian melakukan transaksi dengan PTA. PTA kita menggunakan jasanya. Kan jasanya, jasa apalah misalnya, misalnya jasa teknik. Misalnya jasa teknik, kita juga menyewa peralatannya. Ya. Ini atau kita persewaannya misalnya begini. Bapak Ibu sekalian sewa kendaraan kepada PTA. Dan selain sewa kendaraan juga sekaligus sewa peralatan kantor misalnya. Itu maka bisa sebenarnya itu dilakukan di saat yang sama ya, di masa yang sama. Maka bisa melakukan atau menggabungkan transaksi tersebut ke dalam satu bukti foto. Gitu. Karena di sini dipersyaratkan adalah pihaknya harus sama, ya, satu orang atau satu wajib pajak yang sama, kemudian kode objek pajaknya sama. Itu bisa dilakukan penggabungan ya atas transaksi tersebut ke dalam satu bukti potong atau pungut unifikasi yang berformat standar. Dan dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong atau bukti pemungutan unifikasi. Nah, dokumen yang digunakan oleh pemungut PPh untuk melakukan pemotongan PPh atas transaksi. Nah, jadi kalau tadi adalah bukti potong atau bukti pungut unifikasi yang bersifat standar, ini adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong unifikasi, meskipun dia tidak dibuat menggunakan aplikasi e-Bukpot, tapi dia dokumen tersebut itu sama gitu, dipersamakan dengan bukti potong unifikasi, artinya dia levelnya atau dianggapnya sama. Misalnya apa saja, yaitu PPh atas penghasilan berupa bunga deposito tabungan, diskon sosial BI dan jasa giro. Ini kalau misalnya perbankan ya, kemudian melakukan ya enggak misalnya dia harus melakukan pemotongan selama tahap 2 berupa bunga deposito atau tabungan, maka meskipun dia tidak menggunakan e-Bukpot itu dianggap sama dengan e-Bukpot. Kemudian artinya sah gitu. Kan harusnya standar defaultnya harus menggunakan e-Bukpot. Tapi khusus ini, itu dokumen ini dianggap sama, tidak harus dengan e-Bukpot. Itu misalnya tadi bank atau lembaga lainnya ya, yang dia membayarkan bunga deposito tabungan. Nah, dia kan harus membayar bunga dan dia harus memotong pajaknya, PPh finalnya. Itu tidak harus menggunakan e-Bukpot. Apa tidak? Tapi dia misalnya dengan buku tabungan saja sudah dianggap, itu dokumen yang dianggap sama dengan bukti potong unifikasi. Kemudian yang kedua adalah PPh atas penghasilan berupa diskonto, surat berbendaharaan negara dan bunga obligasi berupa surat utang negara, obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, masuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Jadi di sini adalah surat pembendaharaan negara ya, surat utang negara ya. Meskipun dia tidak membuat e-Bukpot pada waktu memotong PPh pada si penerima diskontonya atau bunga obligasinya, misalnya hanya berupa rekening koran, ya itu tetap dianggap dokumennya disamakan dengan bukti potong unifikasi. Artinya tidak menyalahi ketentuan, dan bagi si penerima bukti potong tersebut dapat dilaporkan dan menjadi bukti potong yang sah. Kemudian PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan bukan saham pendiri di Bursa Efek, penjualan saham milik perusahaan modal Ventura di Bursa Efek, dan tambahan PPh atas kepemilikan saham pendiri pada pusat penawaran perdana. Ini juga tidak harus menggunakan e-Bukpot ya, tapi dengan misalnya yang lainnya, dokumen lain maupun rekening kustodian, rekening efek dan lain-lainnya. Sini rekening efek. Tapi meskipun demikian, ada minimal yang harus ada dalam dokumen tersebut. Ya, meskipun tadi dokumen ini dibersamakan dengan e-Bukpot unifikasi,
Tapi dia harus minimal harus ada memuat ini nih. Pertama adalah nama pihak yang dipotong, siapa. Dan nomor unit transaksi atas maksudnya dilakukan pemotongan mengutan untuk nomornya berapa. Jadi nomor unitnya harus ada. Kemudian juga jumlah pihak yang dipotong. Ini dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong atau pemungutan identifikasi. Kemudian pembuatan bukti potong atau bukti pungut identifikasi ya. Bukti potong atau bukti identifikasi tetap dibuat dalam hal, nah ini harus diperhatikan juga. Pertama, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut nihil karena ada SKB. Meskipun bukti jumlah PPh-nya nihil, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut nihil, tapi nihilnya itu karena ada SKB, setoran bebas, maka tetap harus dibuat bukti potongnya. Jadi bukti potong identifikasi tetap dibuat meskipun jumlah PPh-nya nihil karena ada SKB. Yang pertama. Kedua, pada saat transaksi dengan wajib pajak yang memiliki surat keterangan PP nomor 23 tahun 18. Terkonfirmasi dengan syarat SSP harus tetap dibuat sesuai PP nomor 23 tahun 18. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya bertransaksi dengan misalnya menggunakan jasa pihak ketiga. Itu kan harusnya memotong pasal 23 misalnya. Tapi ternyata wajib pajak tersebut memberikan atau menyampaikan surat keterangan, menunjukkan surat keterangan PP 23 bahwa dia adalah wajib pajak yang dipotong wajib pajak yang terkena PP 23 yaitu peredaran bruto tertentu yang pajaknya 0,5% setiap bulan. Nah, dalam hal tersebut Bapak Ibu sekalian memang tidak perlu memotong pasal 23-nya ya, tapi tetap harus dibuat bukti potongnya meskipun nanti tidak ada rupiah yang dipotong situ. Dan tetap dibuat ada SSP-nya ya, ada billingnya ya. Situ ada ditulis bahwa dia surat keterangan dia adalah wajib pajak yang terkena PP nomor 23 tahun 18 atau peredaran bruto tertentu. Jadi tidak dipotong pasal 23. Pasal 23 maupun pasal yang lainnya. Lalu yang ketiga pasal 26. Pasal 26 dipotong berdasarkan ketentuan P3B ditentukan dengan SKD PLN. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu sekalian ternyata melakukan transaksi dengan BP luar negeri, ya. Kalau meskipun berdasarkan P3B, ya, di P3B, ya, ada SKD PLN tetap wajib dibuat bukti potong atau bukti pungut identifikasinya. Kemudian PPh terutang yang ditanggung pemerintah. Nah, meskipun mungkin nanti Bapak sekalian melakukan transaksi atas pembayaran kepada pihak lain dan ternyata PPh atas transaksi tersebut ditanggung pemerintah, ada ketentuannya misalnya, maka meskipun demikian tetap wajib dibuat bukti potong atau bukti pungut identifikasinya. Nanti bagaimana caranya? Nanti ada penjelasan di sesi selanjutnya oleh Bu Ervi. Kemudian selanjutnya adalah PPh yang dipotong atau dipungut dan atau disetor sendiri diberikan fasilitas PPh. Nah, ini meskipun PPh yang dipotong atau dipungut ya, itu ada fasilitas PPh di situ ya, ada fasilitas PPh berarti ada ketentuannya ya. Itu tetap wajib dibuat dipotongnya juga. Kemudian pemotongan dengan SSP PPN sarana yang dilakukan dengan SSP. Jadi meskipun demikian tetap ada dibuat bukti potong identifikasinya. Kemudian perubahan dan penghapusan bukti potong atau pungut pajak ya. Perubahan atau penghapusan ini dapat dilakukan sebelum masa verifikasi disampaikan. Jadi mengedit atau merubah dan menghapus atau mendelete bukti pot atau bukti potong atau bukti pungut pajak dapat dilakukan sebelum masa PPh identifikasi disampaikan. Nah, pembatalan dan penambahan bukti potong atau pemungutan identifikasi. Nah, kalau pembetulan dan batalan dan penambahan ya di dalam hal bukti potong identifikasi yang telah dilaporkan dalam aspek masa identifikasi itu masih dapat dilakukan pembetulan, pembatalan dan penambahan. Pembetulan dapat dilakukan dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian bukti potong atau terdapat transaksi retur. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian kecuali nomor, masa pajak, dan identitas pihak yang dipotong atau dipungut. Jadi kalau atas 3 hal ini tidak dapat dilakukan pembetulan. Itu tidak masuk ranah pembetulan. Kemudian yang kedua pembatalan. Dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan, maka masih bisa dilakukan pembatalan. Meskipun telah dilaporkan dalam aspek masa verifikasi.
Begitu juga penambahan ya, dalam terdapat wajib pajak yang sudah dilaporkan dalam SPT masa unifikasi, boleh dilakukan penambahan meskipun sudah dilaporkan dalam SPT masa. Jadi, habis kalian sudah lapor SPT masanya ya, misalnya transaksinya bulan Agustus, sudah dilaporkan SPT-nya unifikasi di bulan September. Bulan Oktober ingat, waduh ternyata masih ada yang belum dilaporkan kemarin lupa, atau ada yang salah kemarin bisa dibetulkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah sepanjang Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti bulan secara terbuka terhadap SPT unifikasi tersebut. Jadi kalau misalnya transaksinya bulan Agustus misalnya, Agustus 2002 nanti misalnya. Kemudian sudah dilaporkan di September 2022. Tahun berikutnya baru ingat ada yang salah. Mau dibetulkan tapi tiba-tiba ternyata sudah dilakukan pemeriksaan oleh DJP, oleh KPP. Maka itu tidak lagi bisa dapat dibetulkan. Kemudian ini adalah tampilan atau contoh ya format dari bukti potong pas unifikasi. Kalau selama ini Bapak Ibu sekalian bisa kalau melihat bukti potong itu hanya satu garis pajak ya. Ada bukti potong partai 2, ada bukti potong 15, 22, 23 dan seterusnya. Di sini bukti potong unifikasi ya, karena ini ada beberapa jenis pajak. Di situ bukti potongnya tulisannya bukti pemotongan atau pemungutan PPh 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 dan pasal 23. Ya. Di sini formatnya ya yang perlu diperhatikan ya, ada nomor bukti potong pungut unifikasi berformat standar di situ, dan nomor paling atas ya. Nah, 1 itu nomornya sebagaimana tadi saya sebutkan di awal. Kemudian jenis pemotongan atau pemungutan PPh-nya juga di situ ada apakah dia final ataukah tidak final ya, di pojok kiri atau kanan atas itu ya. Itu ada final dan tidak finalnya. Kemudian juga identitas pihak yang dipotong atau dipungut, nama dan NPWP, nomor induk kedudukannya, ya itu juga di input situ. Itu wajib pajak yang dipotong atau dipungut, NPWP-nya berapa, NIK-nya. Nah, jadi di sini ini harus diisi ya. NPWP harus diisi dalam hal dia punya NPWP. Kalau dia tidak ada NPWP, bagaimana isi NIK-nya? Nah, ini bisa diisi salah satu ya, NPWP saja atau NIK saja. Konsekuensi dari kalau dia hanya mengisi NIK saja, maka tarifnya nanti akan lebih tinggi ya. Situ. Dan namanya ya, namanya. Kemudian di situ ada masa pajak dan tahun pajak. Itu di B1 ada masa pajak, masa bulan atau masanya kapan, tahun berapa. Ada kode objek pajaknya, ada ya. Kemudian nanti ada di contohnya di BRI. Kemudian dasar pengenaan pajaknya ya. Jadi berapa yang menjadi objek pajak DPP-nya. Kemudian tarifnya, dikenakan tarif lebih tinggi atau tidak memiliki NPWP ya. Ini nanti akan ada tabel seperti ini. Kemudian tarif persentasenya itu nanti otomatis ya, otomatis. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut ya, nanti ini juga diisi datanya berapa pajaknya. Kemudian di B7 ada dokumen referensi, itu dokumen sebagai dasar output PPh. Ini harus diisi oleh sekalian. Ini ada bisa diisi sampai berapa ini? Ada 9 atau 99 dokumen. Nanti pada saat input itu ada pilihan bisa ngisi sampai banyak dokumen. Kemudian di B8 di situ disebutkan dokumen referensi untuk faktur pajak apabila ada. Jadi dalam hal Ibu sekalian misalnya pasal 23 ya, ini terkait dengan faktur pajak tertentu yaitu disebutkan. Misalnya saja ada transaksi pembayaran jasa kepada pihak ketiga, pasal 23 ya. Bapak Ibu sekalian sebagai yang menggunakan jasa membayar dan memotong PPh 23. Bagi yang memberikan jasa, selain dia menagih sejumlah jasanya, juga menagih PPN yang menggunakan faktur pajak. Nah, faktur pajak inilah yang diinput di kolom ini, yang kolom B8. Dokumen referensi untuk faktur pajak apabila ada. Tapi apabila ada, dalam hal dia tidak ada, ya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tapi dalam hal memang ini terkait dengan ada faktur pajak ya tertentu, ya itu silakan diisi. Kemudian juga dalam hal ada PPh dibebaskan. Nah, ini kalau ada SKB, makanya tadi
meskipun ada SKB tetap wajib buat bukti potong. Nah, di sini karena kita ada form atau ada row buat ngisi SKB tersebut. Ada ngisi untuk yang DTP yang tanggung pemerintah atau yang mendapatkan fasilitas, di sini ada semua. Tinggal diisi sesuai dengan kondisi yang sesuai keadaannya. Kalau dia SKB setoran bebas, maka diisi di situ nomor SKB-nya berapa. Kemudian apabila dia PPh dari pemerintah berdasarkan, nah itu disebutkan ketentuannya. Misalnya kalau yang kemarin ada PPh dari pemerintah apa nih, misal 23, misalnya ada, yaitu disebutkan ketentuannya PMK berapa, misalnya. Kemudian yang B11 di situ ada PPh dalam hal transaksi menggunakan surat keterangan berdasarkan P nomor 23 tahun 18 ya. Maka di situ disebutkan suketnya, ya, disebutkan diisi suketnya, surat keterangannya. Nah, itu kalau memang itu adalah wajib pajak yang dia menggunakan PP 23 memiliki suket, tentu dia punya suket dan punya nomornya. Kemudian apabila ada fasilitas di situ, maka PPh yang dipotong atau dibuat dengan fasilitas PPh itu juga disebutkan dasar hukumnya atau PMK-nya. Nah, kemudian yang di bawah adalah identitas pemotong atau mengut PPh ya. Ini NPWP-nya, kemudian nama, penanda tangan, oke. Kemudian jadi di sini ada nama wajib pajak dan nama penanda tangan. Ya. Jadi misalnya kalau katakanlah NPWP-nya adalah NPWP ini Bapak Ibu sekalian sebagai pemotong pajak, misalnya PTA. Maka NPWP-nya ya NPWP PTA, nama wajib pajaknya PTA, nanti penanda tangannya adalah misalnya yang penanda tangannya misalnya direktur PTA adalah Pak Eko ya, berarti di situ Pak Eko. Tanggalnya tanggal transaksi. Di situ ada kode QR ya. Di situ dia akan pada saat sudah di print akan muncul kode QR-nya, ada verifikasinya. Oke, kemudian selanjutnya adalah contoh formulir yang non residen atau WP luar negeri. Jadi potong atau pungut unifikasi berformat standar pasal 26 dan pasal 2 pasal 4 ayat 2 bagi WP luar negeri. Ya, di sini oh ya, saya ingatkan kembali untuk yang ini, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa ini adalah satu bukti potong adalah untuk satu wajib pajak, satu jenis pajak, satu masa pajak. Kecuali dalam satu masa pajak ada yang sama, boleh digabung. Makanya ini ya hanya tidak, meskipun ini bukti potong tulisannya 4 ayat 2, 15, 22, 23, itu tidak di situ bukti potong itu atas sekian jenis pajak jadi jenis satu, tidak. Tapi ini per jenis pajaknya di input di bukti potongnya. Oke, kemudian ini kembali ke yang non residen ya, WP luar negeri. Yang perlu diisi adalah pertama nomornya itu adalah nomor bukti potong unifikasi berformat standar. Tadi sudah ada di depan formatnya, bagaimana mengisi penomoran dari bukti potong unifikasi standar ini. Kemudian tentunya adalah identitas pihak yang dipotong atau dipungut, nama, ya, teks TIN-nya, teks identifikasi number-nya atau identitas pajakan lainnya, taxpayer's name, nama dari si yang kita potong, alamatnya di mana, negaranya negara dari mana, city atau kota lahirnya di mana, nomor paspor atau kitasnya, kemudian tanggal lahirnya. Nah, di sini juga ada masa pajak dan tahun pajaknya. Kemudian juga ada kode objek pajaknya serta ada DPP-nya ya, gross amount of income-nya. Kemudian ada deep net income kalau ada. Kemudian rate-nya atau tarifnya. Baru kemudian di situ B5-nya adalah PPh yang dipotong atau dipungut. Kemudian ini yang bersama dengan yang tadi ya, yang standar yang dalam negeri, yang residen, yang di dalam bahasa Inggris ya. Dokumen referensinya ya disebutkan, itu dokumen sebagai dasar pemotongan pemungutan PPh apa situ. Kemudian sama dengan yang tadi ya, yang lain-lainnya itu. Kemudian di sini di identitas pemotongan nama dan PP pemotongan bahas pemungut PPh serta nama tanda tangan diisi sama dengan yang tadi residen ya, hampir sama, tinggal di input saja. Nah, ini kalau dia bedanya ini mungkin yang B9 ini. Ya, B9 ini ada income tax is without rate distributed in double tax agreement. Jadi ini untuk yang P3B. Ya.
Dalam hal dia P3B, ya dia punya SKD, maka ini diinput di sini. SKD surat keterangan domisili, maka diinput di sini. Maka nanti tarifnya bisa berubah di sini rate-nya. Karena kan pada asalnya tarif WP luar negeri adalah 20%, tapi dalam hal dia ada P3B, manfaatkan P3B, dia memberikan SKD setelah domisili, ya, dengan form tertentu yang sudah ditentukan oleh Ditjen Pajak, maka ini diisi nih B9, ya, baru nanti tarif pajaknya bisa diubah sesuai dengan tarif P3B. SPT masa unifikasi ya terdiri dari ini ada 5 jenis pajak, ya. Jadi kalau mudah untuk mengingat, ya. SPT masa unifikasi ada berapa jenis pajak? Oh, ada 5. Sesuai dengan jumlah jari yang ada di tangan kita, ya. Pasal 4 ayat 2, 15, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26. Oke. 4 ayat 2, 15 final, 22, 23, kemudian 26 luar negeri, ya. Pasal 4 ayat 2 juga ada yang luar negeri dalam hal dia memang WP-nya adalah WP luar negeri. Kalau ada yang Ibu mau tanyakan sambil nanti kita namanya sharing, bisa sekalian di chat, ngisi di kolom chat yang pertanyaannya, nanti kita bahas setelah materi selesai. SPT masa unifikasi, ya, itu ada induk SPT masa unifikasi, ya, formulir SPT masa PH unifikasi induknya. Kemudian jadi SPT PH unifikasi ini terdiri dari induk, daftar rincian PPh yang di-store sendiri, formulir DOS sebutannya. Kemudian ada daftar objek output pihak lain atau formulir DOC, jadi yang dipotong pihak lain. Dan yang nomor 4 adalah daftar bukti potong pungut unifikasi serta data SSP, satuan pajak, bukti PPN, bukti PBK, bersama itu dan seterusnya, formulir DBP, daftar bukti pemotongan. Jadi ini ada 4, ya, induk, daftar rincian yang di-store sendiri, daftar objek output pihak lain, ya. Dan nomor 4 adalah daftar bukti potong pungut unifikasi dan restoran. Jadi kalau misalnya tadi yang disamakan, dokumen yang disamakan bagaimana? Gitu. Ada pertanyaan seperti itu, ya. Kalau yang disamakan ya masuknya di nomor 4. Nah, kan dia disamakan, namanya juga disamakan dengan unifikasi, maka dia masuk di nomor 4. Kemudian SPT masa unifikasi, ya, tentang mengenai pembuatan SPT masa unifikasi yaitu pertama dapat dilakukan untuk satu atau beberapa jenis PPh. Jadi karena memang SPT unifikasi ini terdiri dari beberapa jenis pajak, maka waktu pembuatan juga bisa dilakukan untuk beberapa jenis pajak sekaligus. Kemudian memberi tanda pada tempat yang disediakan dalam SPT masa unifikasi. Dan contohnya ada di materinya Bu Elvi. Belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan buper secara terbuka terhadap jenis pajak dan masa pajak yang bersangkutan. Jadi misalnya, Ibu sekalian, kalau misalnya ada pemeriksaan, baik itu pemeriksaan rutin atau khusus, BEMSUS, atau pemeriksaan buper atas suatu jenis pajak, itu tidak dapat lagi dilakukan pembetulan. Kemudian bentuk SPT unifikasi yang dibetulkan mengikuti bentuk semula. Jadi sebelum dibetulkan seperti apa? Ikut. Kemudian pembetulan SPT unifikasi mengakibatkan dalam hal namanya pembetulan, ya, namanya pembetulan SPT unifikasi kan tadi sudah dilaporkan. Ternyata ada yang salah, makanya dibetulkan. Itu bisa menjadi mengakibatkan ada yang kurang dibayar, kurang store. Atau bisa juga menyebabkan lebih store kalau dibayar. Dalam hal kurang di store, dibayar dulu pajaknya, dilunasi dulu, baru menyampaikan pembetulannya. Dalam hal lebih di setor, maka pemotong atau pihak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan biaya pajak yang tersedia terutang atau melakukan tindak buku atau PBK. Oke, ini tadi dengan catatan sepanjang belum ada pemeriksaan ataupun baik rutin khusus maupun buper. Keterlambatan pelaporan dan bayaran. Nah, ini yang cukup menarik, Bapak sekalian, ya. SPT unifikasi yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi pasal 7 Undang-Undang KUHP, ini biasa. Tapi berupa denda sebesar 100.000 ini juga masih biasa. Untuk jenis pajak yang diternakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung-hitung bagi tiap-tiap jenis pajak. Nah, ini juga menarik nih, Bapak sekalian. Jadi ini kalau normalnya Bapak sekalian misalnya pasal 23, 4 ayat 2, 15, 22, 26 itu terlambat. Baru sempat ngerjakan ya misalnya. Oh, saking sibuknya, kemudian habis itu ada mantu lah, jagung, segala macam. Jadi lewat tanggal 20 baru lapor. Nah, biasanya kan masing-masing itu, ya, kerjakan 5 jenis pajak tersebut lapor SPT masa. Biasanya kenapa berapa terlambatnya? 100.000.
per masing-masing pajak. Jadi 500.000. Tapi dengan ada unifikasi ini, kalau terlambat, hitungannya nggak 500.000, tapi cukup 100.000 saja. Ini ketentuannya. Ini adalah cukup menarik ya. Jadi dengan SPT masa unifikasi ini, kalau terlambat 5-5-nya, maka nggak kena 500.000, tapi kenanya hanya 100.000 saja kalau menggunakan SPT unifikasi. Itu untuk pelaporan saja diingat. Penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo dengan sanksi administrasi pasal 2. Jadi kan ini penyetoran kan beda-beda ya. Mungkin ada yang tanggal 15, mungkin ada yang tanggal 10 dan seterusnya. Dalam hal ternyata lewat jatuh tempo, ya otomatis nanti per masing-masing terlambatnya, sanksinya masing-masing. Tadi yang barang-barang tadi hanya artinya dari satu saja hanya untuk pelaporannya, dapat hal tujuannya. Untuk pasal 9 ayat 2A atas penyetoran yang terlambat atau pembayaran yang jatuh tempo maupun yang pembetulan ya, yang kurang bayar akibat pembetulan itu ada sanksi bunganya 9 ayat 2A maupun 8 ayat 2A. Nah, kemudian prasyarat penggunaan aplikasi e-Buput Unifikasi ini syaratnya apa saja sih gitu kan? Apakah harus menggunakan punya SKCK nih, atau harus punya apa? Enggak. Ini syaratnya ini. Evin harus sudah dipunyai. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah punya Evin semua nih dari pajaknya. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat elektronik untuk menandatangani SPT masa unifikasi. Kalau Bapak Ibu sekalian adalah PKB, ini pakai sertifikat PKB boleh? Ya, sendiri. Kalau yang PKP sih sama. Oh iya. Tapi kalau yang belum PKP. Baik. Nah, jadi kalau yang udah PKP bisa menggunakan setel itu. Tapi dalam hal yang belum PKP atau belum punya setel, silakan mengajukan sertifikat elektronik. Karena memang ini digunakan untuk menandatangani SPT masa unifikasi secara elektronik. Karena penyampaiannya kan secara elektronik. Tantangannya bagaimana? Kan nggak mungkin tanda tangan di layar. Harus menggunakan sertifikat elektronik. Kemudian induk SPT masa unifikasi ya ini adalah contoh format dari SPT masa unifikasi ya. Di sini di paling atas itu sebelah itu kanan apa kiri ya? Kalau di saya sih ya itu di kanan lah, di kanan ya. Karena itu masa pajak ya dan tahun pajak diisinya. Kemudian itu nanti kami jangan meeting otomatis ya. Cuma recording in progress kayak ada dari format dari SPT. lewat berapa halaman. Kemudian tahun pajak, nah ini sudah status normal atau kebetulan. Di sini normal berarti dia ya yang pertama kali, kalau kebetulan berarti dia memang kebetulan keberapa diisi. Kemudian NPWP-nya ya, NPWP si pemotong, pemungut, alamat, telepon. Di situ kemudian ada jenis pajaknya, jenis PPh-nya. Nah, karena ini SPT masa unifikasi ya, di sini ada berapa jenis pajak? Ada 22, ada 3, 4 ayat 2, 15, 26. Itu dibagi menjadi 1, 2, 3 ya. Itu yang pertama adalah PP yang di-store sendiri. Ya, ini ada PP yang di-store sendiri. Misalnya apa? Misalnya adalah pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah bangunan misalnya. Dalam hal Ibu sekalian mentor sendiri pasal 4 ayat 2-nya atas sewa tanah bangunan ya itu dilaporkan di sini. Misalnya karena pemilik tanah bangunan adalah orang pribadi, jadi dia tidak memotong, maka Bapak Ibu sekalian menyetor sendiri pasal 4 ayat 2-nya. Jadi tetap dilaporkan di sini. Ya, pasal 15 juga, ya, ini pasal 15, kita sama-sama tahu ini terkait dengan pelayaran maupun penerbangan ya. Kemudian ada biaya yang dilakukan pemungutan di sini, nah, ini diisi. Kemudian di sini juga ada rekapitulasinya, kemudian juga ada dalam hal pembetulan maka nomor 11 juga diisi nomor 11 dan 12 ya. Dalam hal normal ya berarti tidak ada angka nomor 11 dan 12 ini ya. Kemudian tanggal SPT masa unifikasi dibuat. Kemudian ada juga penandatanganan serta kode QR. Nah, ini adalah formulir yang tadi saya sampaikan ya, DOS ya. Yang di-store sendiri. Formulir pajak yang hasilnya di-store sendiri, DOS. Misalnya apa ini? Di sini ada listnya, ada contohnya ya. Di sini contohnya adalah penjualan tanah bangunan, kemudian di situ ada sewa tanah bangunan, kemudian jasa konstruksi, pengaplikasi, penghasilan utamanya banyak lagi. Masuk juga pasal 15 seperti imbalan kepada atas pengangkutan orang atau barang, termasuk penyewaan kapal laut ya, kalau perusahaan berada dalam negeri ini. Dalam hal memang Bapak Ibu sekalian ada ini, kalau tidak ya berarti enggak. Karena kan ini formulir ini adalah standar untuk seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia.
Jadi dalam hal memang tidak ada ya, berarti yang ini mungkin datanya akan kosong. Oke. Kemudian daftar objek pemotongan PPH pihak lain. Ini dalam hal yang dilakukan pemotongan pihak lain. Ini diisi ya, seperti yang ada di layar. Ada impor, ada yang penjualan kepada kepada BUMN atau kepada bendaharawan. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian melakukan pelaporan. Tapi dalam hal ada ya, dalam hal tidak ada ya tidak usah diisi. Termasuk juga membayarkan, termasuk juga ada ini pasal 26 dividen, royalti dan seterusnya. Oke, ini untuk pemotongan pihak lain ya, cukup banyak ini pasal 26 ayat 2. Oke. Kemudian ini daftar bukti potong pungut unifikasi dan daftar SSP BPN dan bukti BPK. Ini adalah list yang dibuat bupotnya oleh Bapak sekalian ya, melalui saya buat unifikasi akan muncul di sini ya. NBP-nya, NIK-nya, TIN-nya dan seterusnya. Ini adalah formulir atau lampiran form yang di sini isinya adalah e-bupot atau bukti potong yang dibuat oleh Bapak sekalian pada waktu nginput di aplikasi e-bupot unifikasi. Nah, di sini daftar bukti pot unifikasi performa standar diisi di sini. Otomatis akan masuk sih harusnya nanti pada saat Bapak sekalian sudah menginput di e-bupot. Dan yang kolom B, daftar SSP, bukti penerimaan negara dan bukti pemindah bukuan. Di situ ada ya. Oke. Kemudian, oke. Nah, timeline berlakukan seperti masa unifikasi. Jadi untuk mulai masa Januari adalah bagi mereka yang diwajibkan adalah bagi mereka yang memotong yang sebelum berlakunya per 24 ini telah membuat bukti potong unifikasi dan menyampaikan satu masa unifikasi berdasarkan perjanjian dari 2020. Jadi yang piloting kemarin, mereka sudah wajib. Kalau kemarin itu piloting, sekarang mereka sudah wajib. Nah, kemudian yang kedua, dapat bagi pemotongan PH yang belum pernah menggunakan masa unifikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk masa Januari ini ya boleh atau bisa menggunakan unifikasi. Tapi kalau untuk yang pertama tadi, untuk yang piloting wajib. Karena dia sudah piloting, dia wajib menggunakan unifikasi per Januari. Tapi kalau untuk yang Bapak Ibu sekalian yang bukan piloting, maka bisa menggunakan unifikasi per Januari. Tapi nanti per masa April ya, masa pajak April, bagi semua pemotong PH wajib menggunakan unifikasi tanpa terkecuali. Jadi masih ada juga beberapa masa ya untuk masih menggunakannya lama untuk yang tidak wajibnya, tapi begitu udah masa April wajib menggunakan unifikasi. Pilihannya yang memotong PH yang belum menggunakan unifikasi masih dapat membuat bukti potong pungut dan menyampaikan SPT masa PH berdasarkan per 53 29 sampai dengan masa pajak Maret. Jadi batasnya ada masa Maret. Masa Maret 2022 masih bisa menggunakan format yang ada sampai dengan saat ini. Tapi begitu udah masa April, sudah tidak dapat lagi menggunakan format tersebut, wajib menggunakan e-bupot unifikasi. Jadi nanti pada saat Ibu RV menyampaikan terkait caranya di aplikasi, silakan diperhatikan dengan baik, karena itu akan digunakan oleh Ibu sekalian per masa April nanti harus sudah menggunakan unifikasi. Ya, tapi nanti tenang saja kita juga akan memberikan materinya, kita kirim di setelah Bapak sekalian nanti di akhir sesi sudah mengisi kuesioner maupun yang lain-lain, nanti akan ada materi yang bisa di-download. Oke. Pilihannya seperti yang ada di layar. Bagi yang belum diselesaikan oleh potong pungut, maka mulai masa pajak pertama kali disampaikan semasa. Jadi seperti ini Bapak sekalian. Dalam hal masa pajak Februari ya 2021, jadi kalau bagi mereka yang pelaksanaan hak penggunaan wajiban terkait dengan PNSPT masa PH belum diselesaikan oleh pemotongan PH, dari masa pajak pertama kali disampaikan masa inflasi dan masa pajak Maret. Nah ini seperti ini sekalian. Ini perlu diperhatikan, jadi jangan sampai ada kewajiban SPT masa yang belum selesai, sementara nanti berubah menjadi unifikasi. Nanti susah lagi akan menyampaikan maka yang bukan unifikasi.
Oke, jadi peralihan pelaksanaan hak dan mengenai kewajiban pajak yang belum diselesaikan pada masa pajak sebelum SPT masa unifikasi dilaksanakan menggunakan ya yang ketentuan yang lama ya, per 53/2009 atau Perjanjian nomor 4 2017. Jadi sebelum masa April nanti masih bisa menggunakan yang lama. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini nanti akan ada materi dari BRV. Ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan diketikkan di kolom chat. Nanti setelah sesi ini kita akan coba sama-sama kita bahas. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tarmo itu cuma terlihat ujung kepalanya aja, Mas. Oh, Kamera. iya. Nah, gitu dong, Mas Tarmo. Lah, tetap. Baik, demikian tadi pemaparan materi dari Mas Tarmo tentang Per 24 tahun 2021 ya, tentang e-Bupot unifikasi. Oke, pantun dulu untuk Mas Tarmo. Siko mau pakai topi putih. Mas Tarmo, terima kasih. Sama-sama. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana untuk membuat e-Bupot dan melaporkan dan melaporkan SPT masa unifikasi melalui DJP online. Nah, kali ini akan dipandu oleh Mbak Ervi. Pantun untuk Mbak Ervi. Beli topi di pasar ikan. Meskipun nggak nyambung ya, Teh. Mbak Ervi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ana. Saya coba share screen ya. Apakah sudah terlihat share-nya saya? Sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Ana menyambung dari pemaparan dari Mas Sutarmo. Saya di sini memberikan cara bagaimana Bapak dan Ibu untuk menggunakan e-Bupot unifikasi. Baik. Yang pertama di sini ada alur prosesnya ya, mungkin dari login, dari penandatanganan, pembuatan Bupot, posting, penyiapan SPT sampai pengiriman SPT. Yang pertama-tama Bapak dan Ibu harus melakukan login terlebih dahulu di DJP online seperti biasa, masukkan NPWP, kata sandinya, lalu kode keamanan, kemudian login. Nah, nanti kalau sudah masuk ke profilnya Bapak dan Ibu, ada kolom lapor. Nanti Bapak dan Ibu pilih di kolom lapor. Kemudian di kolom lapor itu ada muncul dua bagian, yaitu pelaporan dan pra-pelaporan. Nanti Bapak dan Ibu pilih di pra-pelaporan, kemudian klik di e-Bupot. Sebelumnya kalau misalnya di e-Bupotnya belum muncul, Bapak dan Ibu bisa aktifkan di profil terlebih dahulu di kolom profil di sini untuk mengaktifkan e-Bupotnya. Kemudian setelah Bapak dan Ibu masuk ke e-Bupot unifikasi, nanti di situ ada dashboard, pajak penghasilan, ada SPT masa, dan pengaturan. Kemudian setelah muncul dashboardnya, nanti pada aplikasi e-Bupot unifikasi itu ada tampilan seperti ini. Nah, kemudian setelah muncul nanti Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan set penandatanganan atas bukti potong dan pungut SPT-nya. Nah, caranya Bapak dan Ibu nanti masuk di kolom pengaturan di sini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memilih itu bertindak sebagai wakil wajib pajak atau pengurus atau kuasa. Ini harus dipastikan ya siapa yang harus bertanda tangan, karena kalau misalnya salah, ini tidak bisa dihapus untuk penandatangannya. Kemudian diisikan dengan identitas. Identitas itu bisa berupa NPWP atau NIK. Salah satu Bapak Ibu bisa pilih, kemudian diisikan di sini, nanti nama, statusnya dicentang. Ya, setelah sudah diisikan, nanti hasil perekamannya itu akan muncul di daftar penandatangan bukti potong di sini. Ya.
Nanti kalau sudah muncul di sini ada nomor identitasnya siapa, namanya muncul, bertindak sebagai apa, statusnya apa. Nanti di kolom aksi ini itu tidak ada tombol hapus ya, adanya tombol ubah status aktif atau nonaktif. Jadi dipastikan dulu siapa yang mau bertanda tangan di sini. Kemudian setelah pembuatan namanya yang bertanda tangan di EbuPot, kemudian baru pembuatan bukti potong atau pungut. Nah, nanti Bapak dan Ibu masuk ke kolom pajak penghasilan. Di kolom pajak penghasilan itu ada 5 submenu, yaitu PPh yang disetor sendiri, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 23, dan 22, kemudian PPh non-residen atau pasal 26, impor PPh impor data PPh, kemudian posting. Di dalam metode pembuatan bukti potong ini ada 2 metode, yaitu key in atau input langsung dari webnya atau impor data PPh. Nanti ada skema impor Excel-nya. Nah, ini di sini ada muncul tampilan daftar bukti setor atas PPh yang disetor sendiri seperti ini. Nah, di sini nanti ada jika Bapak dan Ibu memilih PPh yang disetor sendiri, maka Bapak dan Ibu bisa klik di kolom yang PPh yang disetor sendiri di sini. Kemudian nanti ada rekam PPh yang disetor sendiri. Ya. Lalu ada daftar PPh yang disetor sendiri, itu berisi dashboard hasil penginputan PPh yang disetor sendiri. Yang untuk rekaman ini untuk merekam PPh yang disetor sendiri melalui input langsung. Kemudian kalau untuk Bapak dan Ibu mau menginput sendiri, bisa dipilih di menu PPh yang disetor sendiri di bagian kiri. Nah, ini Bapak dan Ibu jika memilih PPh yang disetor sendiri munculnya seperti ini. Nah, munculnya ada 2 bagian, yaitu jenis bukti penyetorannya dia bisa pakai surat setoran pajak atau bisa lewat pemindah bukuan. Nanti tergantung Bapak dan Ibu mau mengisi yang dari mana. Kalau memang dari setoran pajak, berarti dipilih yang setoran pajak. Nanti ditulis NTPN-nya, tahun pajaknya, kemudian cek surat setoran pajak. Nah, nanti kalau sudah cek semuanya sudah masuk, sudah benar, tinggal disimpan. Atau jika Bapak dan Ibu memilih dengan pemindah bukuan, di sini nomor pemindah bukuannya jangan lupa diisi, kemudian cek pemindah bukuan, dicek dulu semuanya, kalau sudah yakin baru simpan. Nanti hasil perekaman bukti setor PPh sendiri itu akan tampil ke daftar bukti setor atas PPh yang disetor sendiri. Nah, di dalam menu ini terdapat tombol aksi, yaitu edit bukti setor dan hapus bukti setor di sebelah sini. Nanti kan setelah sudah menginput, nanti muncul daftarnya di sini. Ini kode periodenya, lalu kode pajaknya, nomornya, baik dari setor sendiri ataupun dari PBK. Dicek, nanti ini jumlah penghasilan brutonya, PPh disetor. Nah, kalau memang sudah yakin ya, tidak usah dihapus. Atau misalnya masih ada yang salah, bisa diedit di kolom aksi. Nah, kemudian kolom selanjutnya yaitu PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Seperti kolom sebelumnya, di PPh ini terdiri dari 2 submenu juga, yaitu daftar bukti pungut sama rekam bukti pungut atau potong. Ya, seperti yang sebelumnya, di daftarnya juga berisi hasil penginputan PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Sedangkan menu rekam, untuk merekam PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23 melalui metode langsung atau langsung input di webnya. Kemudian, misalnya untuk memulai penginputan, nanti Bapak dan Ibu pilih di rekam bukti potong di sini. Nah, kalau memilih merekam, nanti ada identitas, untuk identitas wajib pajak yang dipotong itu meliputi tahun pajaknya bisa dipilih dari segitiga di
samping ini, kemudian masa pajaknya, kemudian identitasnya itu mau diisi dengan NPWP atau NIK, kemudian di sini kalau memilih NPWP berarti di sini tulis NPWP-nya, kalau memilih NIK berarti di sini ditulis NIK-nya. Nanti otomatis namanya muncul, kemudian klik berikutnya untuk melanjutkan ke pengisian pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Nah, kalau tadi sudah, identitasnya sudah diisi, kemudian Bapak dan Ibu melanjutkan di pengisian PPh penghasilan yang dipotong atau dipungut. Kemudian pilih kode objeknya di sini. Kemudian ada fasilitas atau tidak. Nanti dicek misalnya lawannya Bapak dan Ibu mempunyai surat keterangan PP23, berarti Bapak dan Ibu pilihnya di sini, nanti otomatis muncul nomornya. Ataupun jika Bapak dan Ibu mengikuti DTP, insentif DTP, nanti dia juga muncul nomornya di sini. Kemudian jumlah penghasilan brutonya diisi di sini. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu memilih yang surat keterangan bebas, PPh tanggung pemerintah, sama surat keterangan berdasarkan PP23 itu tarifnya muncul otomatis. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengisi di penghasilan bruto di sini, tarifnya muncul, PP yang dipotong atau dipungut juga muncul. Kemudian klik berikutnya. Setelah itu, Bapak dan Ibu menambahkan dokumen dasar pemotongan dengan cara menekan tombol tambah di sini, di mana tombol tambah itu berisikan dengan nama dokumen. Nama dokumennya apa nanti dipilih di sini. Kemudian nomor dokumen dan tanggal dokumen. Kemudian klik tambahkan, baru klik berikutnya. Nah, nanti di sini Bapak dan Ibu disuruh memilih penandatangannya sebagai apa di sini. Apakah sebagai pengurus, ataukah direktur, atau yang lainnya. Kemudian di sini juga dipilih. Kemudian jika ada kesalahan dalam pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi itu yang dapat menyebabkan kelebihan pemotongan atau pemungutan, Bapak dan Ibu bisa meminta atau bisa mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang, ataupun bisa dimintakan pemindahan ya. Kemudian jangan lupa di kolom pernyataan Bapak dan Ibu dicentang. Nah, kalau sudah, tinggal diklik simpan. Nanti hasilnya akan muncul di menu daftar bukti potong. Nah, tadi sudah rekam semuanya, kemudian muncul di daftar. Di daftar bukti potong pasal 4 ayat 2, 15, 23, atau 22, tergantung Bapak dan Ibu mana yang mau diisi. Kemudian dia di daftar bukti potongnya berisi periode biasa, kode jenis objek pajak, nomor bukti pemotongan, identitas, nama, jumlah penghasilan bruto, jumlah PPh terutang, nanti juga ada statusnya. Sudah posting atau belum. Kemudian di kolom aksi, itu ada 4 tombol, di mana masing-masing tombol itu bisa untuk, ini untuk melihat, ini untuk mengubah, ini untuk menghapus, dan ini untuk mengirim ke email. Ya. Kemudian selain itu di menu ini juga untuk mengekspor data bukti potong ke bentuk Excel melalui menu ekspor. Di sini ada menu ekspor Excel. Kalau misalnya banyak datanya, kalau satu-satu kan mungkin agak lama, jadi dibikin di Excel dulu baru bisa diekspor di Excel. Nah, ini masing-masing tombolnya Bapak dan Ibu bisa melihat. Jika diklik tombol aksi lihat, nanti muncul tampilan seperti ini. Itu dipakai untuk melihat bukti potong atau pungut yang telah diterbitkan. Di mana tombol ini juga dapat digunakan untuk mengunduh bukti potong atau pungut ke dalam bentuk PDF atau mencetaknya langsung ke printer jika memang terhubung ke printer. Di sini ada gambar printer. Kemudian
tombol selanjutnya yaitu tombol ubah. Itu dipakai untuk mengubah atau membetulkan bukti potong pungut yang telah diterbitkan. Jika Bapak dan Ibu misalnya salah, ternyata mau membetulkan, bisa klik di kolom atau di tombol aksi yang ubah. Kemudian jika Bapak dan Ibu misalnya salah atau mau menghapus atau membatalkan, bisa klik yang tombol aksi hapus. Nah, untuk tombol selanjutnya yaitu tombol kirim email. Itu dipakai untuk mengirimkan bukti potong atau pungut secara email ke lawan transaksinya Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu tidak usah print hard copy-nya, misalnya mau dikirim soft copy-nya bisa lewat sini, lewat tombol kirim. Nah, ini yang untuk PPH non-resident. Seperti sebelumnya, untuk PPH non-resident juga terdiri dari 2 submenu, yaitu daftar bukti potong sama rekam bukti potong. Kemudian jika mau melakukan perekaman, Bapak dan Ibu bisa klik di submenu rekam. Nah, di mana submenu rekam itu Bapak dan Ibu harus mengisi tahun pajak, masa pajak, PIN atau nomor pajak yang luar negerinya, kemudian namanya, alamat, negaranya, tempat tanggal lahir, nomor paspor, nomor KITAS atau kitab, ya. Kemudian diklik berikutnya kalau sudah yakin sudah lengkap. Nanti akan dilanjutkan di pengisian pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Nah, setelah identitas diisi, maka Bapak dan Ibu diarahkan ke halaman selanjutnya yaitu pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Di mana halaman ini berisi kode objek pajak yang mau dibikin bukti potong. Nanti Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Kemudian seperti biasa ada fasilitas atau tidak, Bapak dan Ibu bisa memilih di sini. Ya. Kalau dipilih yang ada fasilitas, dia otomatis nanti tarifnya juga muncul. Kecuali misalnya Bapak dan Ibu memilih fasilitas lainnya berdasarkan misalnya perjanjian P3B. Nanti di sini diisi. Nah, tarifnya ini bisa diganti sesuai misalnya perjanjian P3B-nya di mana. Kemudian klik berikutnya. Nah, setelah sudah pengisian, masuk lagi ke daftar dokumen. Nanti ada nama dokumen dan tanggal. Kemudian ada aksi. Nah, sebelum diklik berikutnya itu Bapak dan Ibu harus diminta untuk melakukan tambahan nomor dokumen dasar pemotongannya apa. Diklik di sebelah kanan. Nah, di mana dokumen dasar pemotongan itu berisi nama dokumen, nomor dokumen, dan tanggal. Setelah yakin, baru diklik tambah, baru diklik berikutnya. Sama sebelumnya, penandatanganan juga harus dipilih sebagai apa. Nanti yang menandatangannya siapa. Ini memang kalau ada kelebihan bisa dimintakan pengembalian ataupun pemindahbukuan. Untuk daftar penyataan jangan lupa dicentang, kemudian klik simpan. Nanti hasil perekamannya itu akan muncul pada menu daftar bukti potong PPH non-resident. Nah, kalau sudah diinput semuanya nanti akan muncul di sini di daftar bukti potong. Seperti ini, seperti tadi ada sudah posting atau normal, ada aksinya juga sama seperti yang sebelumnya, ada ikon 4, ada ikon lihat, ubah, hapus, dan kirim. Nanti juga ada di kanan atas itu ada untuk ekspor Excel. Nah, jika kolom lihat, diklik nanti munculnya seperti ini. Bisa untuk mengunduh ke PDF ataupun untuk melihat saja. Nah, kalau ubah jika memang mau mengubah atau membetulkan. Hapus jika Bapak dan Ibu mau menghapus atau membatalkan. Nah, kalau mau dikirim lewat email bisa di
klik di tombol aksi kirim. Ini yang info data PPH. Menu info data PPH itu dipakai untuk membuat bukti potong atau pungut dalam jumlah banyak sekaligus dengan menggunakan skema impor Excel atau yang tidak dapat dibuat melalui metode langsung. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya bukti potong atau karyawan yang banyak banget, kan tidak bisa diinput satu-satu, memakan waktu. Jadi bisa Bapak dan Ibu ditulis dulu di Excel, baru nanti diimpor di sini. Untuk dapat menggunakan menu ini, Bapak dan Ibu harus mengunduh terlebih dahulu template impor Excel yang sudah disediakan oleh DJP pada menu petunjuk pengisian. Nanti di sini, di sebelah kiri ada petunjuk pengisian. Nanti ada untuk format Excel yang diupload, Anda dapat mengunduhnya di sini. Nanti Bapak dan Ibu klik di sini. Ya, setelah filenya terisi lengkap, nanti bisa diunggah. Diunggah dengan memilih tahun pajak, kemudian masa tahun pajak, kan Bapak dan Ibu tadi udah mengisi secara Excel-nya sudah lengkap. Nah, tinggal diimpor. Diimpornya itu dipilih dulu nih tahun pajaknya berapa, masa tahun pajaknya berapa, nanti tinggal di ini filenya, pilih file bukti pemotongan, kemudian diunggah di sini. Nah, kalau sudah diunggah nanti dia akan muncul unggahannya yang sudah diimpor tadi. Nanti kalau memang sukses, dia akan tulisannya sukses validasi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu masih gagal untuk validasinya, dilihat dulu nih gagalnya apa, dicek gagalnya apa. Nanti kalau gagalnya sudah diperbaiki, datanya yang salah tadi sudah diperbaharui, nanti unggah ulang. Setelah diperbaiki, diunggah ulang datanya. Nah, ini untuk langkah posting. Nah, setelah Bapak dan Ibu membuat bukti potong, mengimpor, baru diposting. Untuk langkah yang terakhir itu posting. Ya, Bapak dan Ibu untuk melakukan posting itu bisa klik di kolom posting, kemudian pilih tahun pajaknya, masa tahun pajak, kemudian dicek bawah. Nah, menu posting ini digunakan untuk memasukkan data bukti potong atau pungut yang telah diterbitkan baik secara langsung ataupun impor Excel ke dalam SPT masa PPH unifikasi. Nah, kalau sudah tadi cek, kemudian nanti akan ada notif Anda akan buat SPT baru. Kalau memang yakin, Bapak dan Ibu bisa klik OK. Nah, nanti kalau sudah sukses, munculnya seperti ini. Berhasil mengirim bukti potong. Oke, jika posting berhasil, maka akan muncul notif sukses. Tekan OK untuk menyelesaikan proses. Nah, setelah itu posting sudah, Bapak dan Ibu tinggal menyiapkan SPT masa PPH unifikasi. Nah, kalau sudah, nanti Bapak dan Ibu masuk ke kolom SPT masa, di mana kolom SPT masa itu terdiri dari dua bagian, yaitu perekaman bukti penyetoran sama penyiapan SPT masa PPH unifikasi. Ya, kalau untuk perekaman itu dipakai untuk melihat jumlah tagihan per masa pajak, merekam bukti penyetoran, dan melihat ringkasan pembayaran. Sedangkan untuk yang kolom penyiapan SPT masa PPH unifikasi itu dipakai untuk melengkapi bagian-bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis pada saat penginputan bukti potong seperti bunga deposito, tabungan, diskonto, SBI, dan lainnya. Nanti munculnya seperti ini. Ya, kalau Bapak dan Ibu klik yang perekaman bukti penyetoran, tampilannya seperti ini. Nah, misalnya Bapak dan Ibu mau klik perekaman bukti penyetoran, nanti Bapak dan Ibu diminta mengisi tahun pajak seperti biasa. Kemudian masa tahun pajak. Lalu klik cek di sini ya. Di mana menu perekaman bukti penyetoran itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tagihan per masa, rekam bukti penyetoran, dan ringkasan pembayaran.
Ini jika Bapak dan Ibu tadi sudah melakukan cek, nanti dia akan muncul daftar tagihan per masa pajak. Daftar tagihan pemotongan atas bukti pemotongan PPh unifikasi. Nah, di mana di sini di kolom sebelah kiri ada buat billing dan cetak billing. Nanti kalau sudah muncul seperti ini kan ada jenis pajaknya, jenis setoran, PPh yang dipotong, ada di billingnya nih. Nah, untuk kolom daftar tagihan pemotongan atas bukti pemotongan pemungutan PPh unifikasi berisi seluruh rincian tagihan pemotongan atau pemungutan yang terutang di suatu masa pajak. Ya, setelah muncul daftar tagihannya, Bapak dan Ibu bisa dicek. Nah, ini jika Bapak dan Ibu mau buat kode billing, nanti kliknya di kolom aksi yang kode billing. Nah, ini dipakai untuk buat bikin kode billing melalui aplikasi eBupot PPh unifikasi. Jadi menu ini bersifat opsional. Dalam artian Bapak dan Ibu tidak harus membuat kode billing lewat aplikasi eBupot unifikasi. Bisa juga dilakukan pembuatan kode billing melalui sse2.pajak.go.id atau aplikasi M-Pajak. Ya, yang terpenting itu Bapak dan Ibu harus memastikan kode akun pajak dan kode jenis pajak setorannya itu sesuai antara terutang dengan yang akan dibayarkan. Itu harus sesuai. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu tombol aksi cetak billing. Nah, ini untuk mencetak kode billing yang telah di-generate melalui aplikasi eBupot PPh unifikasi. Menu cetakan billing ini akan aktif jika menu kode billing itu sebelumnya itu telah ditekan. Nah, kemudian di sini ada rekam bukti penyetoran. Setelah langkah tadi, Bapak dan Ibu kan tadi sudah bikin billing. Setelah itu Bapak dan Ibu melakukan pembayaran. Kemudian atas pembayaran tersebut Bapak dan Ibu direkam di sini di kolom tambah ya. Nanti diklik di kolom tambah. Kemudian nanti di kolom tambah itu ada dua parameter isian yaitu surat setoran pajak dan pemindah bukuan. Seperti tadi yang sebelumnya nanti ada muncul rekaman bukti penyetoran. Bapak dan Ibu melakukan bukti penyetoran itu lewat setoran langsung atau pemindah bukuan. Seperti tadi, untuk setoran pajak ya diisi NPWP-nya jika NPWP-nya tidak SSP, jika NPWP SSP itu berbeda dengan NPWP pemotong. Ini dicentang, kalau sama tidak usah dicentang. Nanti NPWP tahun pajak dicek lagi, nanti kalau sudah sesuai tinggal simpan. Tapi jika misalnya tadi karena hasil pemindah bukuan, berarti Bapak dan Ibu centangnya di pemindah bukuan. Nomor pemindah bukuannya diisi, kemudian cek pemindah bukuan, baru simpan. Nah, kalau sudah, nanti dia akan muncul ke daftar ringkasan pembayaran seperti ini, di mana daftar ringkasan pembayaran itu untuk melihat kesesuaian antara nilai PPh yang dipotong dan PPh yang disetor. Nah, jika misalnya PPh yang dipotong itu sebesar 1 juta, kemudian Bapak dan Ibu melakukan penyetoran sebesar 3 juta, berarti ada selisih 2 juta. Itu namanya selisih lebih. Nah, ini selisih lebih ini bisa dimintakan pengembalian atau pemindah bukuan. Tetapi jika PPh yang dipotong dan yang disetor itu sama, seperti ini, berarti tidak ada yang dimintakan atau tidak ada yang harus dibayar atau sudah sesuai. Nah, jika misalnya PPh yang dipotong itu sebesar 4 juta sekian, kemudian PPh yang disetor baru 4.200.000, berarti ada kurang bayar sebesar 120. Berarti Bapak dan Ibu harus lakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum mengirimkan SPT. Ya. Nah, kalau sudah melakukan tadi misalnya kurang bayar, berarti dibayar dulu, baru melakukan penyiapan sebelum melakukan pengiriman SPT.
Langkah yang harus dilakukan adalah membuka dan melengkapi draft SPT dengan cara Bapak dan Ibu memilih kolom di penyiapan SPT masa PPH unifikasi. Kemudian Bapak dan Ibu tekan tombol yang lengkapi yang sebelah sini. Kalau sudah dicek semuanya dilengkapin, tinggal lengkapi SPT baru kirim ya. Nanti kalau sudah dilengkapin, sudah yakin, tinggal kirim SPT. Nah, kalau sudah tinggal lengkapi SPT munculnya seperti ini. Kalau mau melengkapi, dia otomatis akan muncul. Kemudian perekaman lampiran DOS. Imbalan yang diterima diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang termasuk kapal laut. Kalau ada ya, dalam hal terdapat imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan dalam negeri, maka diisikan kolom lampiran DOS-nya dengan cara memasukkan nilai jumlah dasar pengenaan pajak dan jumlah PPh secara total. Nah, selanjutnya untuk pengisian kolom perekaman lampiran DOS kalau ada ya. Nah, ini untuk lampiran DOP-nya. Nah, nanti diisikan bunga depositonya kalau misalnya dia yang tidak bisa dilengkapin, yang tidak bisa muncul di aplikasi sebelumnya. Nanti muncul seperti ini, kemudian setelah terisi atau tidak terdapat transaksi yang dimaksud, maka lanjutkan ke daftar bukti penyetoran. Nah, nanti kalau sudah semuanya, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke daftar bukti penyetoran. Nah, ini daftar bukti penyetoran. Nanti dicek dulu nih. Langkah berikutnya adalah mengecek ya, dan memastikan seluruh data bukti setor telah terinput pada daftar bukti penyetoran. Nanti jika telah sesuai, nanti dilanjutkan ke kolom penandatanganan. Nah, penandatanganan nanti Bapak dan Ibu pilih di sini. Dia sebagai pengurus kah, sebagai kuasa kah, atau sebagai direktur. Nanti penandatanganannya siapa dipilih juga, kemudian simpan. Di bagian bawah ada tombol simpan. Nah, setelah tadi sudah semua, tinggal pengiriman SPT. Nah, kalau sudah, Bapak dan Ibu tinggal klik di aksi kirim SPT di sebelah kiri. Ya. Nanti pada tombol aksi kirim itu akan tampil summary nih. Seluruh hasil pengiriman SPT meliputi lampiran DOS, lampiran DOPP, lampiran DPP bagian 1, bagian 2, dan induk SPT. Nah, ini lampirannya. Munculnya seperti ini. Ya. Nanti kalau memang sudah sesuai, jika telah sesuai berarti lanjutkan ke lampiran berikutnya. Kalau sudah dicek satu, sudah semua, lampiran berikutnya sampai di kolom induk dicek lagi. Kalau sudah yakin tinggal diklik kirim. Nah, ini yang lampiran DOPP-nya. Ini lampiran DPP bagian 1, ini bagian 2, kemudian ini yang induknya. Nah, dicek dulu nih. Kalau sudah sesuai, lanjutkan ke kolom kirim SPT di sini. Nah, kalau sudah, tinggal Bapak dan Ibu klik yang kirim, masukkan paspres, kemudian file sertifikatnya, baru kirim. Ya, masukkan paspres jangan lupa, kemudian file sertifikat elektroniknya, baru klik kirim. Nah, nanti kalau sudah berhasil dikirim, dia akan masuk ke menu atau ke kolom dashboard di sini. Di sebelah kiri. Nanti di sini ada daftar SPT-nya yang telah dikirim. Ini nomor BPE-nya, ini masanya, ini statusnya dia normalkah, kebetulankah. Kemudian ini tanggal kirim. Di sini ada kolom aksi. Di mana kolom aksi itu ada print, unduh, lalu lihat. Nah, ini kalau mau lihat BPE-nya. Bisa klik yang tombol kolom aksi BPE. Bisa di print juga, atau diunduh.
Kemudian lihat bukti potongnya juga bisa seperti ini. Pada daftar ini juga terdapat tombol unduh Excel. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu butuh untuk mengunduh secara Excel, bisa diunduh di sebelah kanan atas untuk Excelnya. Kemudian cetak, menu cetak untuk mencetak induknya seperti ini. Bisa dicetak langsung ke printer atau dalam bentuk PDF. Kemudian yang terakhir itu ajukan unduh bukti potong. Di tombol aksi ini dipakai untuk melakukan request ke server DJP akan dapat mengunduh seluruh bukti potong yang diterbitkan pada suatu masa pajak. Jadi setelah tombol aksi ini ditekan, nanti akan muncul kolom seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah ada notif sukses, nanti tinggal diklik tutup aja. Ya. Nanti kalau misalnya sudah, kemudian Bapak dan Ibu bisa misalnya mau mengunduh bukti potong pada SPT, bisa klik di kolom aksi unduh bukti potong pada SPT. Ya. Nanti sampai setelah kolom tombol aksinya itu ditekan, nanti kan ada muncul notif nih, bukti potong telah terunduh. File bukti potong yang berhasil terunduh itu akan terkompres dalam bentuk RAR. Nah, sekian untuk sekilas tata cara pengisian e-Bupot unifikasi. Saya kembalikan ke Ibu Ana. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai topi warna putih, Mbak Ervi. Terima kasih. Mbak Ervi lihat ke kamera dulu dong biar aku screenshot. Ini miring. Agak ke tengah. Nah, siap. Oke, terima kasih Mbak Ervi. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan materi dari Mbak Ervi. Semoga sudah jelas dan bisa diikuti langkah-langkahnya. Untuk materi itu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengisi evaluasi, ketika di close dia akan muncul link untuk download materi. Nah, di situ ada materi dari Mas Tarmo tadi, ada materi dari Bu Ervi juga, dan ada tambahan buku petunjuk juga di situ sih untuk bisa dibaca-baca atau sebagai referensi ya. Kemudian yang pertanyaan dari Bu Sena tadi, saya mau tanya jika ada customer yang tidak memiliki NPWP, apakah bisa dibuatkan bukti potong PPh pasal 23 atau pasal 4 ayat 2? Bisa Ibu, jadi nanti pilihnya pengisiannya NIK, jadi bukan NPWP, kita pilihnya NIK gitu. Kemudian mau tanya, untuk tanggal bukti potong, apakah sama dengan tanggal pada saat pengiriman SPT Bupot atau tanggal bukti potong disamakan dengan tanggal penyetoran? Kalau di inputnya key-in, artinya kita menginput satu persatu, itu sesuai tanggal pembuatan Bupot. Tapi apabila Bapak Ibu menggunakan skema impor, nah itu tanggalnya bisa tanggal mundur, sesuai tanggal yang Bapak Ibu tulis di Excel-nya yang mau diimpor itu. Begitu ya. Jadi kalau misalnya udah telat nih bikin bupotnya, Bapak Ibu bisa menggunakan skema impor yang pakai Excel. Nah, Excelnya unduh dari mana? Itu biasanya kalau yang kemarin Bupot 21 IP ya saya pernah coba. Itu nanti di situ ada petunjuk pengisian, nah di situ kita bisa download template untuk skema impornya. Excelnya udah dikasih gitu, template-nya seperti apa dan tinggal isi aja. Itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan pembelajarannya dari Mbak Ervi dan Mas Tarmo selama ini. Nanti apabila ada pertanyaan setelah acara ini selesai, Bapak Ibu dapat menghubungi kami di WhatsApp konsultasi kami. Apakah sudah punya semua? Ini saya ketikkan di kolom chat apabila belum menyimpan nomor WhatsApp kami. Ada 2. 8 dan 787. Ini untuk nomor konsultasi. Kalau untuk konsultasi melalui telepon di KPP Pertama Jakarta Kebun Jeruk 1, saya tuliskan di kolom chat, boleh diisi. Demikian sosialisasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini pantun jadul yang saya masih ingat sampai sekarang. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak apa-apa udah.